Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi interview, terutama untuk fresh graduate. Hari ini narasumber kita adalah Bapak Berman Gerardus Sinaga. Bapak, perkenalkan diri Pak, udah sebentar dulu. Oke, terima kasih Pak Yogi Hizkia Simbolon. Perkenalkan, saya Berman Gerardus Sinaga. Saat ini saya sebagai Kepala Tata Usaha di First Resources Learning Center. Ya, kebetulan kita di bagian pendidikan dan pelatihan atau training center. Ya, saya sih senang berbagi tips atau pengalaman kepada teman-teman semua. Bagaimana kita atau bagaimana saya dulu menghadapi setiap momen-momen wawancara atau interview yang saya ikuti di beberapa perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan, baik itu perusahaan banking, baik itu perusahaan distributor besar. Ya, model saya yang saya gunakan tetap ya seperti poin-poin berikut. Yang pertama adalah kita harus mampu men-setting suasana ke arah sesuai yang kita harapkan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sudah kita prediksi sebelumnya dan kita sudah siapkan jawabannya dengan baik, beserta dengan case-case yang sudah pernah kita alami, beserta solusi yang sudah kita buat berhasil. Sehingga apabila itu terjadi di perusahaan itu, kita sudah sampaikan permasalahannya, kita sudah sampaikan solusinya, ya mereka salut. Oh, kan seperti itu. Beliau menguasai gitu ya. Oh, berarti kalau terjadi permasalahan yang kayak kemarin di sini ini, berarti dia udah bisa menyelesaikan. Kita nggak perlu lagi repot-repot. Kan orang-orang seperti itu yang dicari. Yang kedua tadi perbanyak menggunakan terminologi dalam berbahasa atau berargumen atau dalam menyampaikan opini. Itu nomor 3 tadi bukan? Ya, nggak masalah, itu nggak mesti urutan-urutan. Yang penting konsep itu. Kode-kode lah ya. Iya, istilah-istilah lah, istilah-istilah. Contoh misalnya kalau anggaran kita bilang budget. Kalau biaya kita bilang cost. Kalau untuk perbaikan-perbaikan kita bilang improvement. Nah, improvement ya kan. Nah, baru kalau bicara HPP kita bilang cost price. Kan seperti itu, ya kan? Baru kalau bilang kesepakatan kita bilang MOU, Memorandum of Understanding-nya. Kalau persetujuan kita buat istilahnya agreement. Nah, contoh seperti itulah, kita harus banyak menggunakan istilah-istilah atau terminologi seperti itu. Nah, di situ nanti orang tuh melihat bahwa kita punya wawasan, kita punya pengetahuan gitu kan. Karena orang nggak mungkin bisa bicara terminologi pakai istilah-istilah kalau dia tidak paham. Itu kan level tinggi terminologi itu. Iya, itu udah level-level tinggi kalau sudah terbiasa menggunakan istilah-istilah terminologi itu, ya kan? Nah, yang keempat adalah yang ketiga ya kita harus jaga penampilan. Ya, penampilan berpakaianlah yang serapi mungkin, wangi, ya kan, pangkas rambut. Perhatikan paling utama adalah kebersihan mulut dan napas, mata, ya kan. Ya kita bisa melihat sendiri kalau kita lagi mau cari karyawan, tiba-tiba kita berbicara mulutnya bau, kita kan udah ilfil. Atau nampak langsung belek matanya, waduh ini gimana. Jadi dia nampak kesannya bahwa dia tidak ada persiapan, lebih parahnya lagi bahwa dia tidak menghargai momen itu. Ya, padahal momen interview itu adalah momen sesuatu yang sangat-sangat vital, sangat-sangat menentukan. Karena kita bisa duduk atau tidak di satu perusahaan itu di awal di interview itu. Jadi kita harus betul-betul memang istilahnya harus ya sell myself gitu kan. Kita harus menjual diri kita sendiri gitu. Iya, gitu dia. Wangi, penampilan menarik gitu kan. Good looking, well groomed gitu kan. Nah, perhatikan jangan sampai di mulut kita, di gigi ada sisa-sisa makanan seperti cabai atau sayur. Hidung kita perhatikan jangan sampai ada bulu hidung yang keluar-keluar.
Yang pertama sekali pun memang ketika kita di interview memang yang pertama dilihat itu penampilan. Ya, itu pasti. Yang kedua mungkin tadi barulah itu. Iya, coba lihat perusahaan-perusahaan yang brandingnya udah tinggi. Itu pasti karyawannya cantik-cantik, Betul ya. modis-modis, ya, ya cantik. Pokoknya menarik lah. Menarik. Nah, mana ada perusahaan bonafit yang nggak cantik-cantik karyawannya? Contoh Chevron, Pertamina, mana? Pasti mereka. Nah, karena banyak source ya, banyak sumber. Benar-benar. Ya, sehingga mereka bisa bebas memilih gitu loh. Iya, bismillah. Nah, itu yang harus kita sadari. Banyak source yang datang. Nah, kita harus yakinkan bahwa kita salah satu orang yang mereka cari seperti itu. Nah, itulah dia kira-kira. Ya, jadi pertama tadi kan adalah bagaimana kita mampu men-setting, mengarahkan pembicaraan sesuai yang kita harapkan, sehingga kita bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan dan menyiapkan jawaban-jawaban beserta dengan case-case yang sudah pernah kita lakukan, solusi-solusi yang sudah pernah kita lakukan, ya kan? Nah, yang kedua tadi adalah gunakan istilah-istilah atau terminologi. Yang ketiga adalah penampilan, ya, penampilan badan segala macam, ya. Tadi apa lagi ya? Ada kira-kira? Yang pertama tadi itu kan Pak, yang pastinya kita harus menguasai juga kan kebutuhan perusahaan itu seperti apa kan? Iya. Yang kita lamar itu sesuai juga. Ya bisa juga tambahan. Itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban lah. Kita harus apa? Kita harus sebelum kita maju, kita harus kuasai dulu dari Google. Betul, kita Ya, profil perusahaan itu, histori perusahaan itu, nilai-nilai atau value-value yang terkandung di perusahaan itu, ya kan? Itu nanti menjadi senjata kita. Karena pertanyaan, kenapa Anda memilih perusahaan kita? Kenapa Anda tertarik melamar di sini? Nah, itu kita bicaranya dari informasi yang kita dapat di internet. Karena saya lihat Pak, perusahaan ini cukup konsisten, cukup berkembang, dan finansialnya sangat kokoh. Ya. Dan saya lihat juga tertanam nilai-nilai atau value-value yang luar biasa, di mana perusahaan ini bla 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 ini punya visi misi. Pasti itu. Jadi perusahaan pun akan salut, tahu juga sekarang ini ya gitu kan. Nah, kalau udah langsung tahu dia nilai-nilai perusahaan kita, visi misi gitu kan. Nah, itu kan salut lah, nggak banyak orang tahu itu. Ya, jadi kita harus komunikasi yang tadi yang 4. Kita harus menunjukkan energik. Ya, kita harus energik. Iya, semangat. Kita di interview ya. Iya, itulah yang tadi itu yang sempat kita agak lupa ya. Ngomongnya. Ya, kita harus pertama dari cara jalan. Cara jalan ya. Cara mengetok pintu pertama. Cara mengetok pintu, cara jalan, cara menyapa, cara duduk. Nyalam dulu, Pak. Iya. Jangan duduk dulu, kalau suruh duduk juga. Menyapa kan sama dengan nyalam. Apa kabar Pak kan sambil salam. Benar. Ya kan? Cara menyapa, cara duduk, bentuk duduk kita. Kita nggak boleh interview kayak gini Pak. Iya. Boleh terlalu santai Pak. Nggak boleh terlalu santai. Duduklah tegak, kaki dirapatkan, tangan di sebelah. Boleh di atas sebelah, boleh ya? Boleh, tangan boleh di atas meja. Tapi dengan catatan gunakan media pena sebagai alat kita untuk menghilangkan rasa grogi. Benar-benar. Iya, ada yang kita pegang pena itu. Jadi untuk menghilangkan rasa grogi. Seperti itu. Intonasi suara ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu memang bersemangat. Apalagi sifat kerja kita itu sifat kerja memang istilahnya yang berhubungan dengan orang. Contoh saya kan KTU. Ya saya lamar KTU. Kalau saya KTU nggak komunikatif, mereka pun pusing juga. Betul, karena KTU ini kok orang KTU kan harus bisa masuk ke semua lini, harus bisa plan, harus bisa kontrol, harus bisa monitor, harus bisa punishment. Nah, jadi kalau dia pendiam mereka kurang bergairah. Ya, ini gimana? Nggak bisa di KTU nih. Nah, untuk tatap mata Pak gimana Pak? Tatap mata kita tatap aja di bawah jidatnya itu tengah. Ya, tengah senyum, ya kan? Wajah kita senyum ya. Iya, wajah senyum, tatap mata, fokus, ya kan? Yang jelas kita tunjukkan bahwa kita lagi berkomunikasi dengan baik. Benar-benar. Kita kan gondok juga kalau kita ajak ngobrol orang, tapi matanya kemana-mana. Benar-benar. Nggak fokus gitu kan? Kita sendirilah. Kita kan merasa nggak suka dengan orang kayak gitu kan? Benar. Nah, tapi tunjukkan antusias yang luar biasa. Nah, kita memang mau bekerja gitu kan. tunjukkan effort yang luar biasa bahwa kita memang betul
bangga diundang interview, bangga dan ingin betul-betul lulus di situ. Iya, itu kan nampak dari gestur tubuh. Nah, ini serius nggak sih? Ini benar-benar bangga nggak melamar kemarin? Nah, itu perlu bagi mereka. Gitu. Sangat. Nah, itulah yang saya lakukan. Kenapa saya selalu unggul atau lulus dalam setiap interview yang pernah saya jalani. Saya belum pernah gagal di setiap interview, sekalipun tidak pernah gagal. Yang ada adalah saya tidak join. Saya tidak join bukan karena saya gagal di interview, bukan saya gagal di psikotes, tapi karena tidak ada kesepakatan contoh gaji. Nah, dan faktor-faktor misalnya penempatan, atau golongan, grade gitu kan. Itu aja yang membuat saya faktor nggak jadi bergabung. Tapi tahap pertama itu memang kita harus melewati yang namanya psikotes juga, Pak. Psikotes. Tapi kalau saya lihat jujur, kalau psikotes saya jujur saya nggak malu untuk mengakui, sepertinya masih nggak memuaskan sebenarnya. Sebenarnya menurut aku nggak memuaskan, cuman nggak parah. Artinya nilaiku tuh 6,9 lah. Di atas rata-rata lah. Iya, enggak lah, rata-rata itu kan 8. Nah, kan? Standar lah. Ya, jadi saya 7,5 pun kayaknya nggak dapat kok menurut aku. 6,9 mungkin, tapi kan masih bisa dipertimbangkan. Dikasihlah kesempatan interview tadi. Iya, itu kesempatan kedua lah tuh, Pak. Iya, interview. Karena kita kan udah orang kerja, kita kan udah experience. Iya, udah pengalaman juga ya. Iya, jadi bukan angka-angka psikotes yang menentukan kita, tapi bagaimana value kita, bagaimana mindset kita, bagaimana seni kita bekerja, bagaimana kita menguasai pekerjaan kita, bagaimana kita membuat problem solving dengan permasalahan-permasalahan pekerjaan kita. Itu poin yang mereka bukan psikotes lagi. Langsung ke problem solving, Pak ya. Problem solvingnya, karena kita sudah experience. Kecuali kita fresh graduate. Kalau fresh graduate mereka tidak bisa lihat soft, yang ada apa? Angka. Ya, fresh. Mereka cenderung menggunakan angka sebagai parameter bahwa orang ini. Ya sih. Benar-benar. Untuk fresh graduate itu memang itu ya ininya ya. Iya. Untuk fresh graduate kita tidak bisa melihat orang dia belum pernah kerja. Iya, dia tamat belum pernah kerja. Kita tanya problem solving pun dia belum tahu kan. Nah, cenderung mereka menggunakan parameter di ilmu akademik. Kemampuan psikotes mengerjakan soal-soal itu. Udah, Pak? Oke, terima kasih Pak Berman Sorry, untuk diganggu kan Pak Tanto tadi. sharingnya. Oke. Ya. Terima kasih Oke. Pak ya. Nah, ini itulah yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Ya, lain kali kita ada waktu lagi yang lebih pas, kita lebih sharing lagi lebih bagus lagi. Ini untuk